Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5E, di sini akan menyampaikan sebuah materi unit 8 tentang manusia dan kebudayaan dalam mata kuliah pendidikan sosial budaya. Next. Di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Putri Sekarwangi, lalu ada Ria Isfitriani, ada Rizky Tarestu Fitriani, ada Rofiani, dan ada Salma Rahmadanti. Next. Oke, materi yang pertama di sini akan disampaikan oleh Ria Isfitriani. Kepada Ria, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian budaya. Budaya adalah salah satu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan hukum, dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, budaya menurut J.J. Honigman. Yang pertama, ide atau gagasan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide dan gagasan, nilai, norma, dan peraturannya. Yang kedua ada aktivitas, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada karya, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Next, untuk perubahan kebudayaan. Yang pertama ada perubahan alam. Alam selalu berubah. Lingkungan berubah membawa perubahan cara berpikir, hubungan antara individu dan status sosial. Selanjutnya ada proses sosial, yaitu Venus has a beautiful name and is the second planet from the sun. It's hot and has a poisonous atmosphere. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ria Isfitriani atas pemaparan materinya. Cukup jelas sekali. Dan selanjutnya di sini ada materi tentang cara-cara perubahan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Salma Rahmadanti. Kepada Salma, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai cara-cara perubahan kebudayaan. Next. Yang pertama yaitu unsur-unsur universal kebudayaan. 1. Kongruensi. Suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan karena unsur budaya yang dimasuki belum ada, misalnya budaya teknologi dan elektronika. Yang kedua, fusi. Apabila unsur budaya asing dan sejenis diterima oleh budaya tertentu membentuk unit baru, contohnya keroncong. Yang ketiga, simbiosis. Bila unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat hidup berdampingan, misalnya dalam istilah-istilah keagamaan. Next. Yaitu yang keempat, sinkretisme. Bila dua unsur budaya saling bertemu, unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi suatu kesatuan yang sebenarnya unsur-unsur budaya tersebut saling berlawanan. Contoh, terjun dan nodeslah. Yang kelima, akulturasi. Unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima. Contoh, sistem pendidikan di Indonesia. Yang keenam, asimilasi. Bila unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Misalnya jagung, lombok, dan tembakau. Next.
Baik, terima kasih untuk Salma atas pemaparan materinya. Selanjutnya di sini akan ada proses penerimaan perubahan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Putri Sekarwangi. Kepada Putri Sekarwangi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator proses penerimaan perubahan kebudayaan. Next. 1. Terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. 2. Jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensor dulu. 3. Corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. 4. Suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. 5. Apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Next. Humaniora dalam konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Hal ini perhatian orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. Next. Contohnya, 1. Pada abad sebelum Kristus dalam kebudayaan Yunani Romawi ada konflik. 2. Antara falsafah dan sastra. 3. Pada zaman gereja purba dan konflik antara ilmu pengetahuan dengan dasar kafir dengan dasar Kristen. 4. Pada abad 17 sampai abad 18 yaitu orang modern memerangi orang kolot. Yang kelima, pada abad 19 pertentangan antara agama dan ilmu. Yang keenam, sekarang timbul konflik antara ilmu eksekta yang bergelora dalam super teknik modern dengan tenaga atomnya menghadapi himbauan ilmu-ilmu sosial. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang manusia dan kepribadian. Yang pertama yaitu menarik dan halus, lalu yang kedua adalah kasar, keras, atau konsep kepribadian. Next. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang corak tingkah laku sosial. Next. Yang pertama ada tampak dan yang kedua ada tidak tampak. Tampak yaitu cara belajar dan cara berbicara. Lalu yang tidak tampak itu ada nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup. Next. Dan di sini ada corak gerak-gerik badan manusia. Next. Yang pertama ada tingkah laku manusia terhadap alam. Yang kedua ada totalitas psikologi yang kompleks. Yang ketiga ada organisasi psikofisik yang dinamis. Lalu yaitu penyesuaian diri dengan lingkungannya. Next. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor diantaranya ada faktor dalam atau bawaan dan faktor luar, yaitu lingkungan. Next. Untuk aliran-aliran akan disampaikan oleh Salma Ramadanti. Kepada Salma, waktu dan tempat dipersilahkan. Aliran-aliran. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Kepribadian seseorang dipengaruhi dari unsur bawaan atau bakat sejak lahir. Yang kedua ada konvergen. Kepribadian seseorang dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Bakat seni fasilitas ada yaitu seniman. Yang ketiga empirisme. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia lahir dan teori tabula rasa manusia lahir seperti kertas putih. Next. Sekian. Baik, sekian rupanya materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena kami masih dalam proses belajar. Saya sebagai moderator izin menutup sesi presentasi ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.